warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi penggerak. Kemudian selawat berakhiran salam tidak terlupakan kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya guru penggerak yaitu Bapak Fitrananda, selanjutnya majelis guru yang sama-sama kita banggakan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kepada Ibu. Dipersilakan berdiri. Kemudian untuk acara selanjutnya itu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fitrananda. Kepada Bapak Fitrananda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara kami ini dalam pemenuhan tugas diseminasi budaya positif atau aksi nyata 1/4 dalam kegiatan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Pasaman yang akan saya bawakan yaitu yang bernama Fitrananda. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara kali ini kami dari guru penggerak akan memberikan beberapa materi. Yang pertama menyebarkan budaya positif. Oke, untuk pengembangan materi ini nanti akan kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah kita setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Pak Ibu? Apakah kita setuju dengan pernyataan seperti ini? Oke. Setuju. Setuju. Nah, yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga dapat meningkatkan disiplin anak. Dan nanti yang ketiga, memberikan penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, pertanyaan setuju atau tidak setuju ini nanti mungkin akan kita ulas di halaman-halaman selanjutnya. Selanjutnya, topik dalam eksplorasi konsep ini yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas.
Yang keempat adalah dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada dalam restitusi, yaitu posisi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran 2.1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang pertama, perubahan pada ritme. Pada kegiatan ini kita simulasikan dengan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. A, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda itu sesuai atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di dalam salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut sesuai sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, dan teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Oke, dari simulasi tadi kita dapat memberikan perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritikan dan akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menyatukan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon, yaitu mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dari stimulus responnya ada pemaksaan atau ada pada saat bujukan, kemudian gagal. Kemudian dalam teori kontrol kita ada melakukan korelasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kalau dalam stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Nah, kalau dalam teori kontrol kita model berpikir menang-menang. Nah, dalam disiplin positif ada beberapa hal teori kontrol yang bisa kita cermati. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dan ketiga, ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada makna disiplin. Dari teori bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, ada makna disiplin, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian ada teori motivasi intrinsik dan intrinsik. Dari 5 posisi kontrol tadi, kita bisa memberikan 2 pembagian. Yang pertama menghukum dan membuat rasa bersalah. Selanjutnya yaitu teman atau pemantau. Dan yang paling tinggi yaitu posisi manajer. Kemudian dari sini kita bisa kembangkan lagi menjadi teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, itu termasuk dalam motivasi intrinsik. Kemudian dan juga ada nilai kebajikan universal dan diakhiri dengan keyakinan kelas. Dari posisi kontrol manajer, kita bisa menjadikan selanjutnya yaitu sebagai segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan, dan langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Dari realita kebutuhan yang berbeda-beda, kita berusaha memahami tentang pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Jadi ini dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa, diterima, kesenangan dan kebebasan. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana apakah makna kata disiplin itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplinae, artinya belajar. Makna asal dari kata ini bertranslasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri juga membuat orang
menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Dia berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Makanya kita biasa mendengar ada hukuman disiplin. Oke. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil kelahiran Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian di eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi, Bapak Ibu kita akan mempelajari yang pertama teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalnya kita dari sekolah atau kita dari orang tua kita. Yang ketiga adalah motivasi internal, sehingga motivasi internal ini menjadi tujuan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini untuk menghargai diri sendiri. Kita akan menjadikan orang lain seperti apa bila saya melakukannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mentelaah apa makna kata disiplin dari yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, memerintah diri sendiri inilah tujuan kita yang harus kita usahakan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, pada slide ini kita akan belajar bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan dihukum selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Nah, contoh pengakuan selanjutnya itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama kita dibagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama kolom pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Misalnya di situasi saat kita melalui baru kita buka dengan kemarin Bapak perhatikan. Nah, jadi nilai yang terkandung di sini adalah nilai kebijakan, rasa empati yang besar. Kemudian jika kata pembukanya saya menghargai, berarti ada nilai kepedulian. Ini bisa dilakukan pada saat situasi kita membantu teman-teman dalam tugas kelompok. Selanjutnya terima kasih untuk. Nah, ini juga pada saat memungut kertas yang berserakan lantai, contohnya ini akan membangkitkan nilai kebajikan, rasa tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu di sini kita diminta untuk membedakan apakah ini termasuk hukuman ataupun konsekuensi. Misalnya yang pertama di sini mencatat 100 kali dalam buku dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk dalam hukuman karena tidak ada kaitannya dengan penyebab dari terlambat tersebut. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada sekolah, ini juga tidak ada hubungannya, jadi termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker.
ini termasuk dalam hukuman. Kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret, ini termasuk dalam konsekuensi karena berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk dalam konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi karena mungkin berkaitan dengan konten pelajaran PJOK. Nah, dari situ kita bisa membedakan ada hukuman dan disiplin. Dari segi hukuman, identitas gagal murid itu bisa berbeda-beda. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Tapi dalam restitusi yang akan kita pelajari nanti, restitusi merupakan pilihan. Yang selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ini termasuk dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman dalam jangka pendek. Namun dalam restitusi kita akan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian jika korban mendapatkan keadilan dalam hukuman, dalam konsekuensi korban bisa mendapatkan pengabaian. Namun dalam restitusi korban akan mengganti atau diganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti dalam hukuman, namun dalam konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Tapi dalam restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah, kemudian dalam hukuman ada di sini yaitu perilaku pasif agresif yang meningkat. Namun dalam disiplin kita menemukan identitas penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Sedangkan dalam restitusi masalahnya akan terpecahkan. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti tadi. Yang pertama, sesuatu yaitu menyakitkan harus terjadi, namun di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik atau jangka panjang dalam hukuman, namun dalam konsekuensi itu membuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Dalam hukuman, anak akan didorong untuk menyakiti diri sendiri, untuk memiliki konsep diri yang buruk, kemudian belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah dan dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Namun dalam konsekuensi, ketika kita mendapatkan konsekuensi, anak akan mendapatkan stimulus dan tanggapan, bukan paksaan. Adanya dorongan untuk menyesuaikan diri, bukan untuk menyakiti diri sendiri. Adanya tentang konsep diri yang baik, bukan konsep diri yang buruk. Kemudian belajar untuk mematuhi peraturan, bukan menyembunyikan kesalahan. Kemudian adanya kehilangan hak tapi dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, bukan rasa marah atau rasa bersalah. Kemudian kita masuk dalam restitusi. Setelah ada hukuman, konsekuensi, adanya restitusi. Jadi apakah itu restitusi? Restitusi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahan mereka ini akan membawa dampak sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Namun jika anak dihukum, anak tersebut akan tidak bisa kembali ke kelompok mereka dengan nilai yang baik atau sudah merasa diasingkan. Kemudian jika melakukan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka dan apa tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Restitusi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita masuk dalam eksplorasi konsep pembelajaran 3, yaitu keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, mengapa
tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama alasannya di sini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu bisa kita renungkan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika masa pandemi? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kemudian kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dalam kegiatan keyakinan kelas kita bisa membuat dengan tabel Y dan tabel T. Tabel T di sini kita bisa melihat adanya apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan apa berperilaku seperti apa. Kalau dalam tabel T ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti misalnya. Dalam bekerja tampak seperti dan tampak tidak seperti. Contohnya seperti ini. Misalnya untuk kata hormat. Misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita selesaikan bersama-sama, terima kasih, tolong. Nah, ini yang terdengar. Namun yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau perilakunya yaitu tersenyum lama, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang. Nah, dalam kegiatan bekerja di sini ada tabel T. Contohnya seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Ya, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru. Jadi tidak tampak bekerja kalau dia tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Selanjutnya itu menyerahkan, kalau tampaknya seperti menyerahkan tugas tepat waktu. Berarti ini tampak seperti bekerja. Kalau tampak tidak seperti tidak bekerja, itu tugas tidak diberikan. Nah, jadi dalam peraturan kita akan memberikan inti dari setiap peraturan itu, misalnya dengan kata-kata yang positif. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya kita bisa buat dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu kita jadikan menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nah termasuk dalam menjaga kesehatan. Bergantian giliran berarti menghormati orang lain. Menggunakan masker itu keyakinan kelasnya kita menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu didrive atau didorong oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu yang paling intinya adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup inilah yang menjadi inti dari semua hal yang paling utama. Selanjutnya ada rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol. Yang pertama, jika identitas gagal, misalnya menghindari hukuman. Contohnya ini bisa dari posisi menghukum dan membuat orang lain merasa bersalah. Contohnya guru menunjuk dan menyakiti, menyindir kalau membuat orang merasa bersalah. Contohnya berceramah mengatakan seharusnya titik atau ibu kecewa karena kamu titik misalnya. Selanjutnya kalau dalam identitas yang berhasil memberikan posisi kontrol yang baik, itu yang selanjutnya adalah teman dan pemantau. Nah, sebagai teman, contohnya yang dikatakan oleh guru adalah membuat alasan-alasan sehingga muridnya merasa dia itu berteman. Kalau pemantau dia menghitung dan mengukur bagaimana sikap siswa, apa yang bisa dilakukan.
Namun yang paling baiknya adalah sebagai manajer, yaitu kita menghargai dari diri sendiri, yaitu ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menanyakan apakah kita yakin, kamu yakin, apakah hal ini bisa memperbaiki masalah. Nah, Bapak Ibu, jadi selanjutnya di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira siapa yang mengatakan ini? Apakah penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat orang merasa bersalah? Nah, benar sekali Bapak Ibu. Jadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan kata kecewa sekali itu adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini sebagai teman. Kemudian selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau karena dia mengukur. Nanti dari stiker itu dikumpulkan dan akan dihitung. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Dasarnya kamu selalu yang paling terakhir. Nah, selalu ini dikatakan sebagai penghukum. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran ke-6, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitasnya dulu, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kata-kata ini bisa kita sampaikan kepada siswa yang bermasalah. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, ini dikatakan untuk menstabilkan selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Misalnya nilai apa yang kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Soalnya pada sisi validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dari segitiga restitusi ini, ketika anak mengalami permasalahan, hal ini bisa diterapkan dengan langkah-langkah yang tepat. Contohnya di sini. Pada tahap menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, dan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, untuk memvalidasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kata-kata seperti ini bertujuan untuk membuat siswa itu guru bisa menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Misalnya dengan kata-kata, apakah kau bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok lagi? Nah, misalnya seperti ini. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang kita sepakati? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau juga seperti kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu, dalam selanjutnya, dalam menyikapi suatu permasalahan, kita juga bisa melakukan intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif atau dengan cara yang lebih lembut. Pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan. Kemudian yang biasanya diberikan oleh orang yang memegang posisi kontrol sebagai manajer atau pemantau. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Misalnya mengatakan juga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Atau apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita menyelesaikannya? Kemudian, kapan kamu siap untuk mulai? Atau peraturannya apa? Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa untuk mengintervensi siswa untuk kembali lagi ke tujuan awalnya. Kita berada di ujung materi ini, yaitu pada refleksi. Nah,
Nah, dari setelah kita mempelajari modul tadi, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita renungkan dan mungkin akan kita terapkan di sekolah nanti. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peran amung seperti apakah yang akan kita lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang ketiga, kita akan jadi amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dapat kita dapatkan di pendidikan kita. Semoga dalam kegiatan kita belajar mengajar dari modul yang kita bahas tadi bisa sedikit banyaknya mempengaruhi dunia pendidikan kita menjadi yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita hari ini. Akhir kata dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nanda. Itu hasil dari diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Fitra Nanda. Dengan apa yang disampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Demikianlah acara kita pada hari ini. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.